Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Lailatul Isra'i, NIM 2032256, kelas PGMI 3B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fikih, syariah, dan ruang lingkup fikih. Baik, yang pertama saya akan membahas syariat. Syariat berasal dari bahasa Arab yaitu syara'a, yang berarti jalan menuju mata air. Dan dalam istilah Islam berarti jalan besar menuju kehidupan yang baik, yakni nilai-nilai agama yang mampu memberi petunjuk bagi umat manusia. Dalam beberapa ayat Al-Quran, kata syariat memiliki arti jalan yang lurus. Jadi, yang dimaksud dengan syariat adalah hukum-hukum atau pokok-pokok hukum yang digariskan oleh Allah sebagai pedoman hidup bagi umat manusia dan sebagai petunjuk dari berbagai aspek kehidupan, dan yang sering diungkapkan dalam Al-Quran. Sedangkan fikih secara bahasa mempunyai arti mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik. Di beberapa tempat dalam Al-Quran juga terdapat kata faqih yang berarti pemahaman. Sedangkan secara istilah, fikih adalah hukum tentang amal perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Fikih secara istilah mengandung dua arti. Yang pertama adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukallaf, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci seperti dari nas Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Ijtihad. Yang kedua adalah hukum-hukum yang berasal dari interpretasi hukum syara itu sendiri. Ilmu fikih menurut sebagian besar ulama adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang terkait dengan amalan-amalan atau amaliyah yang didapatkan dari dalil-dalil yang terperinci. Ilmu tentang hukum-hukum syariah yang tidak memiliki makna syariah tidak termasuk ke dalam pembahasan fikih. Yang terkait dengan amalan-amalan atau amaliyah memiliki makna ilmu yang tidak membahas mengenai kajian, maka tidak termasuk ke dalam fikih seperti akidah. Yang digali atau didapatkan yang dimaksudkan adalah melalui jalan ijtihad. Dari dalil-dalil yang terperinci yang dimaksudkan adalah Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Hubungan antara syariah dan fikih ialah syariah berarti sumber fikih dan fikih adalah proses memahami syariah, sekaligus hasil atau produk para fuqaha dalam menentukan hukum yang mempunyai sumber suci seperti syariah atau wahyu. Jadi dapat disimpulkan bahwa fikih itu lebih khusus daripada syariah. Selanjutnya adalah hukum Islam. Hukum Islam ialah hukum-hukum yang ada dalam agama Islam. Di antaranya ada wajib, haram, mubah, sunnah, dan makruh. Objek atau sasaran kajian fikih yaitu af'alul mukallaf. Af'alul mukallaf mencakup dalam 3 hal, yaitu al-amalu atau amal seperti sholat dan sebagainya. Yang kedua adalah tarkul amal atau meninggalkan sesuatu seperti riba dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah at-takhyir atau pilihan seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Sedangkan pembahasan ilmu fikih terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah fikih ibadah, yaitu yang berkenaan dengan sesuatu yang disyariatkan seperti sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah fikih muamalah, yaitu yang berkenaan dengan interaksi dengan sesama manusia seperti jual beli, pinjam meminjam, dan lain-lain. Yang ketiga adalah fikih usrah atau nikah, yaitu yang berkenaan dengan keluarga seperti dimulai dari khitbah, menikah, dan seterusnya. Yang keempat adalah qadha dan jinayat, yaitu yang berkenaan dengan kriminalitas dan peradilannya. Di dalam mempelajari fikih juga terdapat madhab. Madhab secara bahasa berarti pendapat, pemahaman, ideologi, doktrin, aliran, dan ajaran. Sedangkan secara istilah, madhab berarti kumpulan hukum yang mencakup berbagai masalah dan disertai seperangkat mode dalam menemukan dan menggali hukum dari sumbernya. Ada 5 madhab yang mendominasi dunia Islam hingga saat ini. Yang pertama adalah madhab Hanafi oleh Imam Hanafi. Yang kedua adalah madhab Maliki oleh Imam Malik bin Anas.
Yang ketiga adalah madhab Syafi'i oleh Imam Syafi'i. Yang keempat adalah madhab Hambali oleh Imam Ahmad bin Hambal. Dan yang terakhir adalah madhab Ja'fari oleh Imam Ja'far As-Shadiq. Tujuan dan kegunaan ilmu fikih ialah menerapkan hukum-hukum syariat Islam atas seluruh tindakan dan ucapan manusia. Dengan ini, orang akan tahu mana yang perintah dan mana yang larangan, mana yang halal dan mana yang haram. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.